Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di channel saya ya kawan. Alhamdulillahirrabbilalamin, musim tanam sudah dimulai lagi kawan. Dan hari ini saya akan memulai menanam padi kembali. Alhamdulillah ini sudah proses pencabutan benih dan penanaman padi. Dan biasanya kawan, dalam memaksimalkan hasil panen tentunya kita tidak lupa untuk memberikan pupuk pada tanaman padi. Dan pada hari ini usia padi saya sudah sekitar 12 hari setelah tanam. Saya akan melakukan pemupukan yang pertama. Dan biasanya karena ini musim yang kedua setelah panen raya ya kawan, atau istilahnya itu disebut dengan menanam pada musim gadu, maka karena saya takut asam-asaman ya kawan, kali ini saya dalam menggunakan pupuknya, saya menggunakan pupuk Ponska yang lebih dominan banyaknya daripada pupuk urea. Mengapa demikian? Karena saya takut terjadi keasam-asaman. Dan tidak penting kawan, di setiap kita dalam melakukan pemupukan itu jangan lupa tentunya kita harus mengantisipasi adanya hama ulat gerayak yang akan menyebabkan beluk pada tanaman padi. Dan kali ini saya menggunakan insektisida regen tabur ya kawan. Jadi ini berfungsi untuk mengendalikan hama penggerek batang dan hama lainnya pada tanaman padi, serta insektisida ini bekerja secara sistemik dan lambung dan relatif aman pada musuh alami pada tanaman padi atau yang ada di sekitar sawah kita, jadi seperti cacing ataupun hewan-hewan predator alami itu tidak mati ya kawan. Jadi seperti itu intinya. Dan kali ini kawan, tentunya saat melakukan pemupukan itu kita harus memiliki tenaga yang ekstra dan kuat ya kawan. Jadi dalam memupuk padi itu tentu kita membutuhkan gendongan, tentunya agar memudahkan kita, agar tangan kita saat melakukan pemupukan itu tidak terlalu capek. Kali ini saya akan membuat gendongan dari sak atau kebo ya kawan. Jadi kebo ini tinggal kita gunting, kemudian bisa kita jadikan gendongan timba atau tanpa timba pun juga bisa. Tapi kalau saya pribadi itu lebih mudah menggunakan timba karena sangat mudah saat melakukan atau menimbang pupuk yang akan kita tabur ya kawan. Jadi seperti ini caranya, hanya tinggal kita gunting kemudian kita sisakan sebagai gendongan. Kemudian versi yang kedua itu sangat mudah sekali kawan. Kita hanya tinggal menggunakan ikat pinggang. Ikat pinggang kita gunakan sebagai gendongan juga bisa. Jadi contohnya seperti di video saya ini. Dan untuk melakukan pemupukan ini tentunya saya menggunakan urea yang sedikit ya kawan. Sudah saya jelaskan tadi di video awal saya tadi, tentunya saya takut jika terjadi asam-asaman, maka saya gunakan urea yang sangat sedikit dengan Ponska yang lebih banyak tentunya. Jadi pada saat melakukan pencampuran regen tabur kawan, itu kita usahakan kita campur dulu dengan pupuk ureanya ya kawan. Mengapa demikian? Karena pupuk urea itu memiliki kandungan air yang banyak. Jadi kalau kita campur dengan regen tabur, itu regen taburnya akan melekat ke pupuk urea tadi. Jadi saat kita campurkan dengan Ponska, maka itu akan bisa lebih merata lagi, dan saat melakukan penyebaran itu hasilnya lebih bagus lagi. Jadi sekian dulu ya kawan informasi tentang seputar pertanian, dimana saya ini hanyalah seorang petani pemula. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun
tutorial yang keliru, silahkan kawan-kawan berkomentar dan kita akan berbagi ilmu dan pengalaman. Mungkin sekian dulu informasi dari saya, semoga ini bermanfaat ya kawan. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.